hari ini luar biasa, sangat memberkati kita fight dalam dunia nyata hari ini. Yes, 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 Tuhan itu luar biasa guys. Emang
beberapa menit ambil waktu dengan Tuhan. Saudara dengan Tuhan pagi ini, mari pandang Dia. Kau baik Bapa. Terlalu banyak perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Terlalu banyak perbuatan-Mu yang hebat bagi kami. Kami sanggup mengakui kedaulatan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau terlalu baik bagi kami. Yesus. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Pagi hari ini terlalu nyata kebaikan-Mu bagi ini. Kami mau bersorak dan bersuka cita bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Lebih meriah lagi. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan penuh pujian bagi Tuhan. Amin. Dia layak terima pujian. Dia layak ditinggikan hari ini. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami. Masuk gerbangnya dengan penuh pujian. Bersuka Dia di hatinya. Kami besarkan agung nama Dia.
akan kebaikan-Mu Tuhan. Sangat baik. Sampai hari ini kami ada karena kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan nyata di tempat ini. Haleluya. Ada kasih-Nya di tempat ini. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau. Dahsyat Engkau. Ketika kita bisa bersyukur, maka mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mujizat dalam bersyukur. Mari bersyukur pada Tuhan. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang
setiap kami hari ini. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup, Bapa Yahweh yang berkuasa atas seluruh jagat raya ini. Kami hormati Engkau, Tuhan segala Tuhan, sebab tidak ada nama lain yang diberikan kepada kami selain nama Yesus, Tuhan. Kuasa kebebasan dilepaskan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Bapa yang sangat baik, kami kenal di dalam nama Adonai Yesus Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan diberkati oleh firman-Mu. Hari ini kami mau mensyukuri lagi, mempertajam cara pandang kami, sehingga dalam hidup kesementaraan di bumi ini kami boleh menikmati semua janji-janji. Kami berdoa dan ucap syukur sambut firman-Mu. Haleluya. Yang siap dan optimis katakan bersama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita mau bicara agak sedikit memerlukan fokus Anda tentang namanya stoicism dan mindfulness. Ini penting sekali. Apa yang membedakan si A sama si B? Kalau kita lihat muka sama, mata sama, punya dua mata, punya dua tangan, bahkan dari akademi yang sama, alumni yang sama, gereja yang sama, kok beda? Kok beda dalam mereka menjalani kehidupan? Yang satu lebih baik, yang satu terus dengan masalah. Apakah Tuhan pilih kasih? Kemudian kita tahu 12 pengintai sama-sama datang dari suku Israel, bangsa yang diberkati. Yahweh sendiri yang memimpin. Tapi kenapa yang 2 menduduki Kanaan, yang 10 mati sebelum waktunya? Mati muda mereka. Tuhan bunuh di padang gurun. Cara padang gurun bicara tentang perjalanan hidup manusia. Harusnya jalan itu ditempuh 3 hari. Tapi kenapa? Saya berharap Anda serius ini. Kalau tidak, kekristenan kita sama seperti biasa, sama seperti ini, tidak berubah. Lalu untuk apa kita gereja? Makanya kita sangat bertanggung jawab. Gereja ini adalah tempat untuk merubah cara pandang orang. Karena cara pandang itu yang sangat menentukan. Ikuti ya, saya mau bahas stoicism dengan mindfulness. Apa harapan yang kita dapat dari pembelajaran ini? Anda hidup lebih happy, Anda bahagia, Anda tenang, dan Anda bisa menikmati masa tua dengan bahagia. Yang paling penting dalam kehidupan ini, apa yang perhatikan, supaya walaupun Anda berangkat dari keluarga miskin, porak-poranda, latar belakang buruk dan tidak patut diceritai di tengah masyarakat, Anda bisa berubah menjadi emas dan mutiara ke depan. Kok bisa? Apa yang dirubah? Oh, masa di gereja pemulihan kita ikuti gayanya? Bukan soal gaya, bukan soal lifestyle yang Anda rubah. Percuma Anda rubah lifestyle, gaya hidup Anda dan cara-caranya mengikuti orang sukses, kalau the inner being, bagian terdalam Anda tidak rubah. HP, laptop mahal itu karena prosesor yang di dalam, proses memorinya, proses soft hardware yang memproses data, itu yang menyebabkan mahal. Ada yang lalot, ada yang cepat. Semakin cepat, RAM-nya semakin tinggi, itu semakin cepat memproses data. Jadi kalau cepat memproses data, tentu dia akan semakin cepat menyelesaikan apa saja. Alamatnya, apa semua yang membedakan? Yaitu cara pandang. Ingat Bapak Ibu, cara pandang kita itu membentuk pola hidup. Dan pola hidup membentuk kebiasaan. Kebiasaan membentuk karakter. Karakter itu yang menciptakan keadaanmu sekarang. Saya minta contoh, saya ambil ilustrasi dulu. Kalau Gihon, Raul, ini, Reddy, coba di sini, sama Reddy. Sedikit waktu ini penting. Biar Anda jungkir balik, Anda puasa 30 hari dan sebagainya. Kalau ini belum berubah, Anda tidak akan mendapatkan the best of God. Berkat Tuhan gak ada. Sehingga terlalu banyak orang-orang Kristen, orang Pantekosta khususnya kecewa. Kenapa saya ikut Tuhan, saya tidak melihat realita dari jawaban doa. Lalu mereka kecewa. Ada yang salah di sana. Ini cara pandang
membentuk pola hidup. Pola hidup membentuk kebiasaan. Kebiasaan membentuk karakter. Ingat ini, saya terlalu sibuk untuk membentuk karakter orang ini. Menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang aktif berdoa, aktif ke gereja. Tapi saya melupakan 3 bagian di belakang, gak akan bisa. Masalah utamanya di sini, di cara pandang. Karena kita berdoa minta blessing, berkat Tuhan, tolong berkati saya ratusan juta, miliaran, bangun rumah ini, anak-anak ini. Kalau ini tidak berubah, Anda akan jatuh bangun dan terputar-putar seperti lingkaran tikus itu. Tidak akan pernah berubah. Nah, kalau kalian tidak berubah, itu sama seperti kita menjalani padang gurun 40 tahun keliling, habis waktu. Kita sudah tua, lalu kita menyesali banyak hal. Sayang sekali, ketika Anda masa tua, Anda merentet terlalu banyak hal yang Anda sesali. Seharusnya masa tua Anda bahagia. Nah, kuncinya nanti di sini. Terlalu banyak orang di masa tua tidak bahagia. Mereka diam. Dulu orang periang, dulu orang yang energi, kok jadi pendiam. Sampai pada satu stadium yang dinamakan pikun. Anda tak boleh menolak, semua kita pasti tua. Kalau Anda pikun, Anda menyusahkan orang banyak. Sehingga dibenarkan dalam masyarakat, orang kalau so tua itu so kembali kayak anak-anak. Tidak! Di mana ayatnya? Makin tua dia makin cemerlang, makin glowing, makin energized, makin diberkati, makin berbuah. Itu kan pandangan orang dunia. Anda jangan adopsi pandangan orang dunia. Oh, kalau sudah umur 44 pasti kita pakai kacamata. Siapa bilang? Kalau sudah 40 kita mulai lemot. Siapa bilang? The majority people say that. Kebanyakan orang mengatakan itu. Anda jangan ikut ke commonly mind. Jangan ikut pandangan umum. Anda harus ikut pandangan firman. Kalau Anda ikut pandangan umum, Anda akan tergusur dengan semua keadaan umum. Saya mau tanya, orang sukses dengan pecundang lebih banyak mana? Lebih banyak pecundang. Karyawan dengan bos lebih banyak mana? Lebih banyak karyawan. Kalau Anda tahu, mainstream arus kuat itu larinya ke kiri dan itu tidak memberikan Anda apa-apa, jangan ikut. Anda harus berani tampil beda. Tapi Anda harus punya alasan. Kenapa saya tampil beda? Karena cara pandang saya sudah berubah. Itu yang dikatakan oleh 1 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa ada dalam Kristus, dia adalah new creation, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, cara pandang yang lama sudah berlalu, dan sekarang hidup yang baru semakin diperbarui, renewing day by day. Sehingga Amsal mengatakan orang benar itu berjalan makin lama, makin terang hingga terang tengah hari. Ini ada tangkap. Anda makin tua makin sehat. Tangkap ini. Harus. Karena Anda akan dibentuk, Anda dan saya dibentuk dengan keyakinan yang Anda miliki. Realita kita sekarang itu berat karena keyakinanmu. Jadi, Henry Ford pernah mengatakan, when you say you can't, and you say you can, you're right. Pada waktu kamu bilang tidak bisa, atau kamu bilang bisa, benar. Dua-dua benar. Kondisi kita sekarang itu based on your keyakinan. Believed. Berdasarkan keyakinanmu. Jadi jangan marah-marah, kenapa saya kehidupanku semakin begini, itu keyakinanmu. Dia kok enak, itu keyakinan dia. Kita tidak bicara masalah religi, tidak bisa bicara agama. Bicara masalah belief. F, bukan B, belief. Keyakinan yang ada padamu. Nah, keyakinan itu tumbuh dari cara pandang. Jadi nggak usah kita rubah orang karakternya gimana. Ini bersentuhan yang sakit hati nanti jadinya. Kita rubah sini cara pandang. Dan saya terkejut tadi pagi ketika saya minum kopi, saya bilang, saya kalau bangun pagi kadang-kadang Tuhan bicara sama saya ketik di HP, voice note. Saya bilang sama ibu, saya dapat sesuatu yang baru, saya baru mengerti. Ternyata orang bergereja tujuannya itu merubah cara pandang. Cara pandang Anda di shaping. Jangan habiskan waktu menebang pohon dengan kapak yang tumpul. Energi banyak keluar, tapi semua orang mengatakan kamu rajin. Tapi hasilnya nggak ada. Tapi ambil sisihkan waktumu yang harusnya terbuang itu dengan mempertajam kapakmu. Pada waktu kapakmu tajam, kau akan efisien dalam menjalani waktumu,
tidak cukup, tidak terlalu banyak energi, dan hasilnya cukup besar. Bukan kerja keras, tapi kerja cerdas. Tak pertajam kapak. Anda di sini cuma mempertajam kapak loh. Ngerti? Mempertajam kapak kita kan diasah. Pada waktu diasah ada bagian dari yang membuat itu tumpul digesek. Dan itu sebabnya Anda sakit, Anda tersinggung. Ya, harus begitu. Saya belum pernah melihat orang mengasah parang, mengasah kapak pakai kain wol. Mesti pakai batu yang bergerigi atau gurita, curut, dan muncul percikan api. Iya, harus begitu. Kalau Anda tersinggung oleh karena informasi yang disampaikan, oleh karena arahan yang disampaikan, Anda lihat dulu, ini orang jelas sama saya apa enggak? Orang ini iri hati sama saya enggak yang menyampaikan ini? Kalau dia iri hati, mungkin dia lukai Anda karena keiri hatian. Tapi kalau dia tidak ada untung dari Anda, dia nggak akan naik degree derajat dia karena membentuk Anda. Berarti orang ini sungguh-sungguh serius dengan Anda. Saya tidak punya kepentingan interest pribadi dengan Anda, menyakiti Anda, membuat Anda terjadi. Tidak ada interest pribadi. Oh, karena saya tidak suka sama orang ini, saya akan singgung dia. Saya tidak suka sama Pak Bran, saya singgung dia sampai dia luka. Tidak. Saya bukan begitu. Saya bukan your enemy. Saya bukan musuh Anda. Saya mentor Anda. Saya guru Anda. Saya akan mempertajam Anda. Anda tersinggung, Anda cek dulu apa untungnya gembala ini. Tapi kalau Anda tidak temukan keuntungan apa-apa dari apa yang saya arahkan, berarti itu kepentingan Anda dan Anda harus bersyukur. Ini orang sayang sama saya. Anda pikir itu menghabiskan energi loh, ngapak gini. Apalagi muncul api, nggak enak. Puji Tuhan. Bisa nangkap ini Bapak Ibu? Kita nggak mau penilaian orang, rajin dia. Nggak, yang kita mau hitung gain. Ada satu catatan penting. Jangan pernah, tangkap ini ya, keluar dari sini. Jangan pernah cerita ke orang perkembangan hidupmu. Titik. Ingat ya, saya ulangi. Jangan pernah expose atau cerita ke orang tentang perkembangan hidupmu. Kecuali orang itu tanya. Dan itu pun Anda harus melihat orang ini punya kepentingan apa. Kalau dia tahu tidak ada untungnya, dia tidak tahu tidak ada ruginya, lebih baik Anda speechless. Speechless ya. Apa? Speechless. Nggak usah bicara. Biar saja mereka tahu. Karena pohon jambu yang ditanam di sebelah rumahmu tidak pernah laporan sama kamu, akar kami sudah 1 meter. Tidak pernah. Tiba-tiba ada, coba buah ini jambu leh. Saya berharap jemaat pemulihan pakai cara seperti itu. Setuju? Jadi gak baru tahu. Sehingga kalau orang, rukunya siapa ini? Tidak tahu, cok sama tukang, tanya sama tukang. Siapa punya ruko ini 5 lantai ini? Bagus betul. Tukang dari mana? Dari jauh. Siapa yang punya ini mas? Loh, akhirnya kan sampai jemaat pemulihan, masa gak tahu? Gak tahu. Ya gembala punya toh. Masa tahu? Nah, coba cerita. Dilarang bicara. Untuk saya tidak bicara. Sudah pernah. Tidak. Sudah. Ini contoh. Saya ingin seperti itu. Tiba-tiba saya bilang, kafe ini udah saya milenial ya. Uangku sudah mulai. Pakai ini. Mas. Berapa anggarannya ini besi-besinya ini? Ini baru besi 650. Terus kita dulu dari mana? Dari Bandung. Mas dari Bandung? Iya. Oh, Sabraha. Berapa? Sudah. Oh, ini. Siapa yang punya? Loh. Pakai itu loh? Iya. Loh, yang punya ini saya sebutkan apa? Katanya dari motivasi dari Bapak. Loh, yang punya nggak? Itu loh. Kang Fatri. Oh, bagus. Saya cukup itu besi. Pak. Ini saya coba. Mau saya cerita. Setuju? Kalau mau cerita sama saya. Siapa yang mengatakan begitu? Ada seorang filosof. Saya belajar gitu. Memang benar ya. Saya pikir-pikir cerita penggunanya. Biarlah orang tahu. Karena orang tidak suka Anda berhasil. Ingat. SNOS. Suka melihat orang susah. Suka melihat orang senang. Puji Tuhan. Saya harap kita tidak terlalu ini jauh. Sudah bisa ikut ini Bapak Ibu? Cara pandang.
Jadi saya harus konsen di sini. Ini saya obok-obok, ini saya ulek-ulek. Dia bilang berarti. Kalau ini saya ulek, saya mulai atur cara pandangnya, atau kalau dalam bahasa Anda bilang mindsetnya, maka pola hidupnya berubah. Bangun baru jam 10, baru jam 7 gak bisa selesai main games, main mana. Apa kau dapat? Apa kesenangan orang? Cara pandang. Kalau ini sudah berubah, dia akan bangun jam 5 pagi. Kalau pola hidupnya sudah berubah, semuanya tertib di rumah, bersih. Kenapa kau tidak gantung lagi handuk di korden situ? Itu korden kan untuk korden, handuk simpan di belakang. Kalau hari ini masih ada handuk digantung di korden, mana handuk? Tidak tahu mama tadi saya simpan sini, so pindah di sana. Memangnya di rumahnya ada berapa orang kah? Itu pola hidup. Karena cara pandang, begitu pola hidup Anda, nggak usah terlalu mewah, tertib. Sepatu di mana? Di rak sepatu. Aja dari kecil, sukar memang merubah. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan, mudah sekali. Anak-anak pulang sekolah, dia hantam sepatunya, paf, kena di belakang, paf, kena di meja. Besok pagi cari pola hidup yang gak bagus gitu. Setelah pola hidup berubah, maka akan jadi kebiasaan baru. Yang lama sudah berlalu. Waktu kebiasaan baru, muncul karakter baru. Saya yakin, Anda pasti sukses di sini. Pasti. Orang sukses dan orang gagal nampak di karakternya. Karakter dari mana? Dari cara pandang. Silakan dulu. Terima kasih. Ingat-ingat itu naik. Cara pandang. Nah, sekarang kita ubah. Saya dapat cerita begini. Orang itu di kamarnya semua makanan, Indomie, jamu, rujak, sampai kami satu kamar, bau. Makanannya semua kayak tikus. Jangan soroti itu. Cara pandang dia memang tikus. Harus dirubah. Kalau itu berubah semua apa-apa ini. Coba perhatikan. Orang-orang yang rumahnya bagus, itu tidak hadir rumahnya seperti itu. Cara pandangnya yang membentuk dia. Biar kita punya pintu WC babak kiri saja, tapi masih bisa di lubang, masih ada baliannya. Kan cuma di rumah cuma kaos. Terus kamu intip-intip saya. Biar jadi kebiasaan. Diikuti cucu. Pintu WC pakai karet ban dalam. Cucunya ban dalam. Harus ada orang berubah. Pintu WC harus pakai kunci yang bagus. Berat harus. Karena cara pandang bisa membentuk pola hidup, kebiasaan, karakter menciptakan apa saja. Impossible is nothing. Ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi kalau di sini anak-anak muda, kalau mau menikah, punya kenalan cowok, lihat cara pandang dia. Kalau cara pandang dia, cara pandang bab 1, jangan bicara cinta deh. Kalian pasti hidup di kandang babi. Apa? Kotor. Semua ada di situ. Cara pandang dia belum punya apa-apa, tapi cara pandang dia sudah punya pola di dalamnya. Tapi kurang ganteng. Kalau malam gelap. Cara pandang itu penting. Coba bicara orang-orang yang maju, cara pandangnya beda sekali dengan orang-orang yang pecundang. Minder orang pecundang. Sombong, bukan sombong. Cara pandang dia luas. Nah, cara pandang itu dibentuk oleh informasi dan pengalaman. Ingat, informasi dan pengalaman. Firman Tuhan adalah informasi. Maka Tuhan izinkan ujian-ujian dalam hidup ini menyertai Anda supaya informasi dan pengalaman membuat Anda punya konsep, persepsi dalam cara berpikir. Jadi jangan menolak kalau ada pencobaan. Karena pencobaan bagian dari cara kerja Tuhan, dari informasi firman yang Anda dengar, Tuhan berikan Anda pengalaman, itu dibentuk seperti dua sisi mata uang, membentuk persepsi, membentuk pola pikir, membentuk cara pandang. Pada waktu Tuhan mau membentuk cara pandang orang Israel dari budak 400 tahun kurang lebih di Mesir, menjadi orang yang berkemenangan, itu sukar sekali. Sampai berkali-kali Tuhan ingin membunuh orang Israel pada gurun. Tapi Musa yang komplain, jangan Tuhan.
Nanti orang Mesir bilang engkau tidak sanggup mensuplai kebutuhan orang Israel, umat pilihanmu. Apa yang salah satu membuat keras sekali, susah sekali dibuat cara pandang? Apa saudara? Komplain, mengeluh. Orang yang suka mengeluh itu seperti baja bakarat di atas bakarat, karat tapal, rongsong. Makanya Yesus waktu pertama dikatakan jangan khawatir, karena kalau Anda tidak khawatir, Anda tidak akan mengeluh. Mengeluh itu penyakit besar yang akan menguras semua energi Anda. Anda akan disedot, Anda akan kehilangan pengharapan, Anda akan kehilangan source, kehilangan sumber. Kita akan tidak mempunyai pegangan apa-apa lagi. Dan kita melihat hidup ini gelap, tidak ada arah sama sekali. Itu sebabnya jangan pernah mengeluh. Haram bagi kita anak Tuhan mengeluh. Kalau dibilang berat itu, iya berat. Kenapa mau mengeluh? Atau misalnya Anda dicerita orang, cerita Pak, kenapa? Saya dicerita Pak. Terus ini kayak saya bawa sampai saya suruh tidak tahu bagaimana harus berpikir. Saya suruh malu Pak. Perhatikan perkataan saya. Kalau itu benar, kenapa kau marah? Setuju? Kalau benar, kenapa marah? Setuju? Yang kedua, kalau tidak benar, kenapa juga kau marah? Kan tidak benar. Artinya apa? Ya jangan marah. Maksudnya Pak, kalau benar, saya tidak boleh marah. Ya, benar kok. Kamu dibilang hitam kok? Iya. Hitam kok? Iya. Benar kok? Benar. Kenapa kau marah? Iya juga ya Pak. Tapi saya tidak hitam Pak. Saya putih. Orang bilang saya hitam. Kau putih. Orang bilang hitam. Tidak benar kok? Iya tidak benar Pak. Ya jangan marah. Kan tidak benar kok? Iya. Oh, jadi jangan marah. Bisa tahu? Bisa ngerti? Ya jangan marah. Ini bagian dari stoicism. Kita buka Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Sampai situ. Berdoa artinya yakin. Berdoa itu artinya keyakinan. Bisa dapat poin ini? Berdoa artinya keyakinan. Saya rubah. Karena itu berkeyakinanlah demikian. Cocok? Setuju? Bapa kami di surga, artinya Bapa di heaven, tempat yang paling tinggi. Tidak ada lebih tinggi daripada dia. Yakin, Anda harus yakin itu. Dikuduskanlah namamu, artinya cuma engkau satu-satunya. Tidak ada pilihanku yang lain, tidak ada dalamku yang lain. Berkeyakinan untuk itu. Datanglah kerajaanmu, bicara tentang penguasaanmu. Kemudian jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, artinya campur tangan, intervensi. Ya, secara garis besar. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Anda yakin? Surga bilang bicara enough. Saya kaget, dunia luar itu membahas tentang enough, tentang secukupnya. Saya tidak bahas lagi bagian terakhir. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa harus ditambah lagi dibumbui dengan kata secukupnya? Sebenarnya cukup, berikanlah kami pada hari makanan kami. Tapi kenapa secukupnya? Pola hidup secukupnya itu penting sekali. Sehingga orang-orang sekarang mulai terbuka. Mengapa mengisi perabot yang banyak di rumah ini kalau saya hanya butuh 2 perabot saja? Karena Anda akan dihabiskan waktu Anda untuk berpikir merawat perabot-perabot yang banyak. Anda mulai diajak untuk mulai mengeluarkan sedikit biaya untuk maintenance barang-barang yang banyak. Kalau dengan cukup 1 mobil saja bisa Anda pakai kerja, bisa kantor, bisa pakai jalan-jalan, ngapain beli 2? Kan repot. Lalu orang mulai mencari pandangan seperti gini, supaya kami dilihat, diakui orang. Saya harus pakai ini, pakai itu. Perabotan kami harus mahal-mahal dan harus banyak. Anda dan saya menetapkan pandangan ini
bukan dari dalam, tapi dari luar. Ini penyebab kita tidak pernah bahagia dan sulit sekali bersyukur. Maka Bapak Ibu, ini disebut Stoicism itu adalah sebuah aliran pemikiran. Ini bukan agama, tapi pola pikir. Pola pikir, dan itu menyebabkan hidup mereka enjoy. Sebenarnya pencerahan ini sudah diberitahu dalam doa Bapa Kami. Memang pendapat ini, aliran ini abad ketiga sebelum Masehi, berarti sebelum Yesus lahir. Tetapi Yesus itu adalah Tuhan. Sebelum dunia dijadikan ya sudah ada. Jadi hikmat surgawi yang dapat pencerahan bagi para filosof ini. Secukupnya, bicara tentang secukupnya. Yesus sudah mengajarkan, berkeyakinanlah demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Saya mengajak kita untuk mengerti bahwa hidup manusia ada lingkaran biru ini, ya, dan lingkaran merah. Lingkaran biru itu dalam Galatia pasal 5, buah roh yang terakhir itu apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri ini penting. Yang biru ini kita namakan in control dalam penguasaan kita. Yang merah ini out control. Kita tidak berkuasa. Anda tidak punya kuasa untuk menentukan kenaikan jabatanmu. Karena itu wewenangnya bos. Tapi Anda punya kuasa untuk memperbaiki kinerjamu, disiplinmu, integritasmu, pandanganmu. Bisa ikut? Anda tidak punya kuasa terhadap pandangan orang, pendapat orang tentang Anda. Orang punya pandangan, kamu jelek, kamu tidak baik, kamu malas. Anda tidak punya kontrol terhadap mereka. Ini dibagi, coba perhatikan. Yang di luar kontrol kita namanya eksternal. Di luar. Yang di dalam kontrol kita itu internal. Coba lihat ini Bapak Ibu, Anda tidak bisa mengontrol yang eksternal. Tidak bisa. Yang bisa kita kontrol cuma yang internal. Tuhan berkati saya. Saya belum punya rumah. Saya harus punya pekerjaan baik. Saya harus punya income rata-rata 50 juta per bulan. Saya punya kebutuhan ini. Yang di luar kontrol Anda menjawab, menyediakan peluang dan sebagainya, itu di luar kontrol Anda. Anda tidak bisa mengontrolnya. Yang bisa Anda kontrol diri Anda sendiri. Apa yang ada di dalam Anda? Sering kali di sini menjadi permasalahan dalam doa. Kita mencoba mengontrol Tuhan. Kita mengontrol pendapat audiens. Kita mengontrol asumsi orang banyak. Kita mengontrol pujian orang. Contoh paling sederhana di FB. Kok kurang yang lain ya? Orang model seperti ini yang selalu menaruh harapannya, kebanggaannya pada kolom eksternal ini, dia tidak akan pernah bahagia seumur hidup. Tidak akan pernah mengucap syukur. Dan orang seperti ini selalu terombang-ambing dalam menjalani kehidupan. Selalu dia melihat apa yang di luar kontrol dia. Jangan pernah menyentuh yang di luar kontrol Anda, karena Anda tidak bisa. Berat. Sekarang Anda harus fokus pada yang kita bisa kontrol. Lihat ini bagian tengah. Aduh, beratnya pipa. Tidak berat. Lebih berat Pak Pacul di sana, dimarah-marah sama orang. Kita harus belajar di sini, karena cara pandang kita harus berubah. Coba lihat yang di tengah ini. Ini yang menghubungkan antara yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol. Apa yang ada di tengah ini? Yaitu roh dan apa? Jiwa. Anda memang tidak bisa mengontrol di luar yang Anda bisa kontrol. Tapi ada yang memberikan jembatan antara yang Anda bisa kontrol dan tidak bisa kontrol. Saya kasih contoh begini. Tolong Raul, di sini. Ini diri saya. Saya bisa kontrol emosiku. Saya bisa kontrol
pola hidupku, cara pandangku, perasaanku. Tapi pendapat orang tentang saya tidak bisa kontrol. Saya seringkali yang saya tidak bisa kontrol, ini saya simpan harapan dan pujian dan masa depan saya. Saya berharap orang suka sama saya. Ini tidak bisa Anda kontrol. Belum tentu semua orang senang dengan Anda, termasuk dengan saya sebagai gembala. 80-20%. Pareto itu berlaku. Tidak mungkin ada 100% orang disukai full, tidak. Selalu ada 20% yang tidak suka. 80%, 20%. Saya tidak bisa kontrol ini. Kalau saya mengharapkan like orang di FB, komen orang di FB, di YouTube dan sebagainya, pujian orang, pendapat orang, saya bisa gila, stres. Saya berharap ini di luar kontrol saya. Pasar harus bagus, keuangan harus bagus. Itu di luar kontrol saya. Saya minta bos naikkan jabatanku, naikkan gajiku. Itu di luar kontrol saya. Saya tidak bisa. Kalau saya mencoba intervensi di sini bisa stres. Marcus Aurelius sudah membuktikan. Anda nggak bisa kontrol suamimu, nggak bisa kontrol istrimu. Anda berharap suamimu baik, Anda stres. Istrimu baik, stres. Nggak bisa. Mengharap anak-anak Anda supaya dikatakan stres. Anda harus mengontrol apa yang bisa Anda kontrol. Diri Anda sendiri. Jangan pernah mencoba merubah dunia. Seseorang mencoba melakukannya, dia bilang tak mampu. Dia berkecil merubah negara, tidak bisa. Merubah kotanya, tidak bisa. Merubah rumah tangganya, tidak bisa. Dia temukan dirinya, saya harus berubah. Ya, Anda mau bahagia? Kita mau bahagia? Jangan ambil yang di luar kontrol Anda, yang dalam kontrol Anda saja. Rubah cara bicaramu, rubah pandanganmu, rubah pola hidupmu, rubah kata-katamu, rubah caramu menabung, cara mengatur, rubah. Maka yang di luar kontrol Anda akan mengikuti, karena yang di luar kontrol dan di dalam kontrol itu ada hubungannya. Saya memang tidak bisa merubah tentang berkat yang saya minta dari Tuhan. Saya tidak bisa merubah pandangan orang. Saya tidak bisa merubah kota saya. Saya tidak bisa memprediksi bagaimana income saya ke depan dan sebagainya. Tapi antara yang saya bisa kontrol dengan yang saya tidak bisa kontrol, masih ada jembatannya. Apa di sini jembatannya? Ini roh dan jiwa. Makanya yang tidak bisa kontrol, yang di luar kontrol kita, yang bisa ngerti ini, yang di luar kontrol kita, yang bisa atur cuma Tuhan. Yang bisa saya kontrol, yang bisa atur saya. Saya minta berkat, itu kontrol Tuhan. Tapi saya tidak mengontrol apa yang bisa saya kontrol. Saya malas, saya tidak nabung, pola hidup saya amburadul. Nggak mungkin bisa terjadi. Jadi yang bisa menghubungkan antara yang tidak bisa kita kontrol dan yang kita kontrol, ini jembatannya, roh, jiwa. Itu sebabnya Tuhan ketika bicara sama Kaleb, lain jiwa yang ada padanya. Tuhan suka jiwa. Ini yang menghubungkan. Kalau Anda mengontrol kehidupanmu, pola pikirmu, cara hidupmu, kata-katamu, dengan jiwamu yang bagus, rohmu yang menyala-nyala, maka Anda tidak bisa Anda kontrol, akan terkontrol oleh Tuhan untuk Anda. Puji Tuhan. Bisa ikut? Jadi pahami ini, pahami secukupnya. Sudah diberitahu oleh Yesus, sudah diberitahu kita ciptaan baru. Cara pandang kita sekarang harus berubah. Sekarang Anda lihat kepada apa yang Anda bisa kontrol. Kalau hari ini Anda berharap naik jabatan Anda, janji-janji orang di luar kontrol Anda, kita nggak bisa kontrol atasan kita nggak bisa kontrol sekelompok orang tertentu di luar kita. Tapi mereka mengatakan sesuatu, Anda menaruh harapan kepada yang tidak bisa Anda kontrol. Ketika mereka tidak memberi jawaban dari harapan itu, Anda pasti kecewa. Betul? Pasti kecewa. Terlalu banyak orang bunuh diri, terlalu banyak orang tidak happy karena harapannya dia letakkan yang tidak bisa dia kontrol. Itu sebabnya Tuhan sudah memberitahu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Karena yang bisa mengontrol manusia, mengontrol keadaan, Tuhan. Nah Kak, Anda harus hidup bahagia. Kita harus hidup bahagia. Saya mau jemaat pemulihan dikenal sebagai jemaat yang bahagia. Caranya gimana? Lihat apa yang kita bisa kontrol.
kata-kata kita. Berkata-kata yang baik, berpikiran yang baik, bergaul yang baik, tingkatkan kinerja kita, integritas kita, profesional kita. Saya titip pesan kemarin pada anak kami, saya bilang begini, jangan berhenti belajar nak. Pelajari apa saja yang bisa bermanfaat. Never stop learning. When you stop learning, you stop earning. Pada waktu kamu berhenti belajar, kamu berhenti punya pendapatan. Belajar. Asal terus apakmu. Karena nanti akan ada perbedaan. Orang yang apaknya tajam dengan yang tidak. Sama-sama kelihatan kerja. Yang sana kerja 8 jam sehari, kamu hanya kerja 2 jam. Tapi hasilnya, kamu bisa 1000, dia cuma 80. Efisien dan efektif. Berarti asah terus, pertajam terus. Jangan jadi orang yang lamban untuk hal ini. Nah, saudaraku, poin yang perlu kita tangkap di sini, bicara tentang secukupnya. Anda mulai lihat pada diri Anda. Kalau tahu misalnya, Anda mau berdagang, Anda mau berharap untung besar, Anda mau berharap menaikkan pangkat, ada istilah begini, hoping the best, but prepare for the worst. Ya, harapkan yang terbaik, tak persiapkan untuk hal buruk. Tolong jangan salah mengerti. Contoh kata begini. Contoh kata. Saya kasih contoh. Anda ingin jabatan Anda naik, tapi Anda sudah persiapkan mental Anda. Kalau saya tidak diterima, nggak apa-apa. Memang bukan itu yang menjadi andalan utama saya. Kalau saya tidak diterima, saya harus dimutasi, nggak apa-apa. Saya masih sehat kok. Yang penting saya happy, kinerja saya maklum. Itu saja. Lalu, apakah saya tidak boleh berusaha? Harus. Tapi Anda sudah siapkan yang terburuk bila itu terjadi. Ketika benar-benar Anda ditolak, Anda sudah prepare kan? Anda tidak kecewa. Ngerti? Anda tenang. Saya sudah persiapkan. Tapi ketika ada berita Anda diterima, wow, dia punya antusias, dia suka jadi gede banget. Di sana bisa bersyukur, hebat sekali. Tapi kalau Anda berharap untuk diterima, tiba-tiba tidak diterima, langsung drop. Kalau begini hidup lebih baik, MATI. Drop. Anda siapkan yang terburuk. Karena itu di luar kontrol Anda. Lalu berharap sama Tuhan. Biar Tuhan lakukan yang terbaik. Yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin terburuk bagi kita. Tapi itu terbaik bagi Tuhan. Dan itu terbaik bagi kita. Saya berikan contoh, kesaksian. Anak kami Randy, itu masuk di ITB. Baru tadi malam kakaknya cerita. Untung Randy tidak masuk di ITB. Kenapa? Karena apa? Fakultasnya itu sudah bermasalah ternyata. Sekolah bisnis apa itu? Apa SBM bermasalah, izinnya dicabut. Sekarang anak-anak mahasiswa sangat nganggur, tidak belajar sudah 1 semester, 2 semester ya, tidak belajar, hanya mau dihabiskan yang sudah pendaftar angkatan terdahulu. Bermasalah. Yang satu minta berdiri sendiri, tapi ITB tidak kasih. Akhirnya ITB bekukan izinnya. Untung sekali Revi tidak masuk. Kalau Revi masuk di situ, nganggur dia. Baru mahal biayanya. Pertama, waktu mencoba itu, ibu mencari kelengkapannya. Anehnya, raportnya kelas semester 5 nggak ada, hilang. Kok bisa begini? Kalau kita sudah berharap sama Tuhan, dia bisa putar jalan dan memblok kita. Akhirnya karena tidak ketemu rapor itu, nggak bisa masuk. Jadi dengan kata lain, Revi itu bisa masuk sebenarnya, tapi Tuhan intervensi, dia hilangkan tanda petik rapor itu. Nanti kita bisa akan tahu setiap blokade Tuhan, intervensi Tuhan setelah waktu berjalan. Ngerti Bapak Ibu? Kalau hari ini kita belum bisa mengerti, seringkali kita berkata, oh begini Tuhan, ini ditutup, saya mau kemana Tuhan? Nanti kamu akan mengerti. Karena Tuhan turut intervensi.
Ngerti? Atau mungkin kita kehilangan orang yang kita kasih. Kenapa begini? Nanti kita akan ngerti. Jadi put your trust, letakkan keyakinan kita kepada Tuhan saja. Karena di depan dan di luar Anda yang faktor eksternal, itu di luar kontrol kita. Anda boleh mengatakan begini, ada seorang dari 4 orang terkaya dunia yang dicatat oleh sejarah, mulai dari nol. Bukan dari keturunan kaya jadi kaya, tidak. Mulai dari nol, dari miskin berantakan. Ada 4 orang, 1 orang wanita dari Taiwan. Ditanya, apa lagi Anda kaya? Dia bilang, bukan jadimu. Lihat, garis rezeki, garis jodoh, garis kehidupan, semua ada dalam genggamanmu. Right? Benar? Ya. Tapi ada 1 garis, walaupun pendek, tidak dalam genggamanmu. Apa ini? The line of God, garisnya Tuhan. Semua Anda bisa kontrol, tapi ada yang tidak bisa Anda kontrol. Dan jangan main-main dalam hal ini. Kematian Anda tidak bisa kontrol, kemalangan Anda tidak bisa kontrol, pendapat orang Anda tidak bisa kontrol. Bahkan 1 jam di depan Anda tidak bisa kontrol. Kita tidak bisa kontrol. Kita kontrol saja apa yang bisa kita kontrol. Kita punya sepeda motor beku-beku, kontrol saja itu. Nikmati saja apa yang ada pada kita. Yang di luar itu, jangan taruh harapanmu yang pada hal yang tidak bisa kontrol. Anda lihat Tuhan saja, karena Tuhan bisa mengontrol segalanya. Bisa ikut ini? Saya percaya, kalau kita terapkan pola ini, Anda gak stres lagi. Anak kandung kita, cucu, siapapun, Anda gak bisa merubah dia. Sampai hari ini, saya tidak pernah diam-diam ambil HP-nya anak-anak saya untuk mencurigai, atau saya masukkan ke kode parental orang tua. Saya nggak pernah. Percuma. Banting HP untuk apa? Percuma. Itu di luar kontrol saya. Anak saya di luar kontrol Anda. Apa Anda melekat terus sama dia? Kita nggak melekat terus. Saya cuma ingin pesankan sama Revi, merokok itu tidak bagus, tidak sehat. Dan banyak manajer-manajer orang-orang di atas yang sudah sukses dan tahu berhenti merokok. Lihat di Jakarta. Indonesia termasuk negara berkembang paling banyak merokoknya. Dan orang-orang merokok itu lahir datang dari negara yang baru berkembang. Dan maaf, perokok itu datang dari kalangan bawah. Kalangan atas itu sudah merokok lagi sekarang. Kalau Anda temui direktur Anda dulu perokok, mereka berhenti sekarang. Manajer berhenti sekarang. Mereka tahu rokok itu tidak sopan. Waktu Anda merokok, bau mulut Anda diciumkan ke orang lain. Itu sama seperti ludah Anda ludai orang. Banyak yang berhenti. Bukan alasan surga dan sebagainya, alasan etika dan kesehatan. Saya bilang sama Anda, jangan merokok. Saya tidak bisa kontrol Revi bisa fabok sembunyi-sembunyi. Saya tidak bisa kontrol. Tapi take responsibility, ambil tanggung jawab untuk dirimu. Kalau ada orang tua suka utak-atik HP anaknya, jangan, percuma. Itu di luar kontrol Anda. Gak bisa HP itu kita sekarang. Mereka bisa diam-diam di bawah kolong atau pakai HP-nya temannya. HP Anda tahan, tapi dia bisa lihat dengan HP temannya. Biarkan saja. Lihat Tuhan saja, kontrol diri kita. Cara bagaimana? Saya percaya anakku. Cukup itu saja. Yang Anda bisa kontrol. Saya percaya anakku. Anakku nggak akan bergaul seks, salah. Anakku nggak akan masuk dalam pergaulan bebas, seks bebas dan sebagainya. Tidak. Saya percaya. Apa yang saya kontrol, yang bisa saya kontrol, itu yang saya kontrol. Maka tenanglah hati saya nggak stres. Lalu saya melihat Tuhan. Karena di luar sana, yang saya tidak bisa kontrol, cuma Tuhan yang bisa kontrol. Yang saya jaga, roh saya, jiwa saya, tetap mengasihi Tuhan. Itu saja. Mengerti Bapak Ibu? Apa yang Anda miliki sekarang? Rumah kos, rumah sederhana, kendaraan apa saja. Itu yang Anda bisa kontrol. Ucapkan syukur. Gak usah bandingkan dirimu dengan orang lain. Orang lain itu Anda tidak bisa kontrol. Jangan pernah mengusik tentang usaha orang. Jangan pernah mau ikut intervensi dengan semua pendapatan orang, kehidupan orang lain. Jangan. Itu di luar kontrol Anda. Anda masuk pekarangan orang dengan tidak izin, itu Anda sudah salah secara etika. Apalagi secara moral, Anda mau ikuti urusan orang. Mau hitung-hitung urusan orang. Misalnya berkata begini,
kalau saya itu sebagai pengusaha itu bisnis, saya kasih merek begini. Jangan bro. Ini kan cuma bincang-bincang saja, jangan. Tapi jelek apa? Tidak jelek. Anda cuma menghabiskan waktu mengusik perusahaannya orang. Sebaiknya Anda beli bis sendiri. Oh, mahal. Jadi janganlah. Ngerti kira-kira maksud ini? Kadang-kadang ada orang kita kok pandai-pandai. Baik, kalau saya direkturnya itu saya akan beli ini. Jangan. Anda akan menghabiskan waktu, membuang waktu dan sebagainya. Anda urus apa yang bisa Anda urus. Anda kontrol apa yang Anda kontrol. Dan Anda akan lihat, Anda akan selalu bersyukur dan memandang Tuhan. Orang-orang tua terhadap anak-anak juga seperti ini. Pasangan juga seperti ini. Pada siapapun, rekan sekerja, atasan kita. Anda nggak bisa kontrol, bosmu punya keputusan. Kalau dia putuskan menyakitkan Anda, di luar kontrol Anda. Keputusannya mengangkat Anda, di luar kontrol Anda. Yang kita bisa kontrol, diri kita saja. Hoping for the best, but prepare for the worst. Harapkan yang terbaik, tapi bersiaplah untuk hal yang tidak baik. Misalnya, cowok mau PDKT dengan gebetan baru. Siapkan dirimu. Kalau saya ditolak, memang masalah. Memang bukan cuma dia wanita. Jadi kalau saya ditolak, ya memang realita. Apa kelebihan saya? Enggak ada kan? Biasa saja. Tapi Anda tetap berusaha. Begitu dia tolak, Anda tidak pakai sakit hati, nggak kebaikan. Ya memang Anda sudah siapkan untuk hal itu. Tapi kalau Anda diterima, Anda bilang, "Wes!" Di luar ekspektasi utama. Mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir. Anda ngerti maksudnya? Persiapkan secukupnya. Nah, bisa nangkap ini? Jadi jangan keluar yang tidak bisa terkontrol. Paling sederhana saya ulangi lagi, FB. Nggak usah minta orang like dan sebagainya, biarin saja. Sampai di sini, angkat. Saya berharap kita pulang nanti ke rumah kita masing-masing, bersukacitalah dengan ukuran belangangmu yang cuma 12 cm. Jangan bandingkan dengan orang punya ukuran belanga yang stainless, yang mahal sebagainya. No, di luar kontrolmu. Bersukacitalah dengan belangangmu, bersukacitalah dengan meja bertuang yang cuma dipaku. Jangan bandingkan dengan furniture orang lain. No, jangan. Di luar kontrol Anda. Dengan mengucap syukur, apa yang bisa Anda kontrol, kebiasaan Anda, disiplin Anda, pola kerja Anda, peningkatan hidup Anda, integritas, profesionalitas Anda tingkatkan saja yang bisa Anda kontrol. Maka yang di luar kontrol Anda akan melihat itu. Kita punya hubungan roh dan jiwa. Itu akan terbentuk dengan sendirinya. Coba lihat, Yusuf tidak pernah berpikir yang di luar kontrol dia. Dia hanya kontrol dirinya. Apa yang dia bisa kontrol dari dirinya itu dia tingkatkan. Sehingga dia berkata, bagaimana mungkin aku berdosa melawan Tuhanku ketika istri Potifar menggoda dia. Dia mengontrol dirinya, etika dia, kejujuran dia, attitude dia, sikap dia, profesionalitas walaupun seorang budak, integritas dia. Karena semuanya itu akan mempengaruhi di luar kontrol Anda. Tuhan melihat hati, jiwa, dan roh. Maka Tuhan mengontrol alam semesta yang tidak bisa kamu kontrol, dikontrolnya untuk datang kepadamu. Sehingga apa kata firman Tuhan Ibrani 13 ayat 5? Jangan kamu jadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Apa yang tidak kita bisa kontrol, itu kontrolnya Tuhan. Tangkap poin ini? Itu namanya stoicism. Atau dalam istilah filsafat dunia disebut stoa, aliran stoa. Silakan buka di internet, sekarang banyak orang mempraktekkan stoa. Di dunia yang penuh stres, gila urusan orang dan sebagainya, kecewa karena harapannya tidak terpenuhi, Anda sudah siapkan sekali lagi, hoping for the best, but prepare for the worst. Harapkan yang terbaik, tapi bersiap untuk hal buruk. Nanti ketika saya ketemu kebenaran ini, saya makin kuat. Kontrol saja dirimu. Saya cuma bilang, saya masih yang terbaik. Saya masih belajar. Saya masih terus mengasah. Terserah. Saya belum dapat 1 miliar, belum dapat 500 juta, belum bisa membangun kantor digital saya, belum bisa membangun ini, belum bisa mengakuisisi. Tapi yang pasti, wilayah-wilayah yang saya mau akuisisi,
sudah diblok oleh Tuhan untuk saya. Dikit. Anda boleh lihat. Sudah banyak berencana bangun fondasi, nggak jadi. Sudah banyak diakuisisi, dibeli, nggak diterusin. Apa susahnya bagi Tuhan kalau memblok satu wilayah? Saya kuatkan diri saya punya Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Sekalipun ini belum terjadi, no problem bagi saya. Lihat sisi terbaik, Anda masih hidup, Anda masih punya Tuhan. Saya berharap memang ada punya mobil, tapi kok nggak ada. Ya sudah, Anda masih hidup, Anda masih punya anak, punya istri, punya rumah. Apa yang Anda miliki? Apa yang Anda bisa kontrol? Kontrol saja itu. Supaya apa? Ucapan syukur itu keluar. Saya berdoa, jemaat pemulihan, tidak ada jemaat yang mengeluh dengan apa yang tidak bisa kontrol. Jangan harapkan apa-apa di luar kontrol Anda. Harapkan apa yang bisa kontrol. Dan yang terakhir, mindfulness. Mindfulness ini penting. Pernah Bapak Ibu naik motor, mau pergi pasar, tiba-tiba tabel di Betlehem tua. Sampai di Betlehem tua, baru yang tegur. Om Jen, mau gimana? Oh iya. Oh, kita sudah pindah pasar ya. Terima kasih nggak tegur. Ini contoh kata. Saya pernah begitu. Saya masuk ke satu tempat ke rumah makan. Pak, mau pesan apa? Habis saya salah masuk. Maaf. Dia mau kemana Pak? Salah masuk. Saya salah masuk. Kok pikiran saya ngelantur? Berarti saya tidak mindfulness, no? Ingat, sumber permasalahan terbesar yang membuat tidak bahagia karena kita tidak mindfulness, pikiran yang full. Sekarang terapkan ini, karena kita beranjak dari secukupnya. Waktu Anda makan, jangan buka HP-mu. Nikmati setiap suapan. Saya banyak kali doa makan, saya nangis. Terima kasih Tuhan. Saya lihat nasi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ikan. Saya tidak tahu cara menangkap ikan. Oh memang kami yang beli. Saya tidak berpikir gitu. Walaupun ada uang Anda. Kalau tidak ada yang menangkap untuk Anda, tidak akan hadir di situ. Terima kasih Tuhan. Saya sudah dimasak semua, sudah siap. Saya makan. Saya tinggal tunggu. Saya nangis. Saya bersyukur. Kalau setiap punyaan itu saya resapi. Itu mindfulness namanya. Anda jangan makan seperti orang yang dikejar setan. Jangan. Mulai sekarang stop. Makan itu mindfulness. Anda setiap punyaan itu Anda nikmati. Anda akan lahir syukur di situ. Orang yang mindfulness itu akan gampang fokus terhadap apa-apa. Orang yang mindfulness itu akan selalu sukacita dan mudah bersyukur. Kita latih. Bukan internet. Sekarang gerakan mindfulness itu sedang didengungkan di mana-mana. Karena dunia ini sekarang stres. Anda kalau naik mobil, jangan buru-buru. Saya ingatkan pada diri saya sendiri juga. Karena Tuhan baru beritahu tentang hal secukupnya ini. Luas sekali pengertiannya tentang menguasai diri. Cepat. Kita kan tidak mau pergi perang. Cepat, kita terlambat. Kita bukan tentara, Pak. Bawa tomat, Pak. Coba santai. Duduk santai. Tapi Pak, ini kan edisi lambat kalau begitu. Tidak. Atur waktulah. Supaya jangan Anda tergesa-gesa. Karena kata tergesa-gesa, Anda tidak mindfulness. Anda naik pesawat tergesa-gesa. Duduk di pesawat. Syukur lo Anda naik pesawat lo. Di luar sana orang ingin juga merasakan seperti Anda. Anda nikmati setiap gerak apa saja. Bahkan ada meditasi tentang mindfulness. Meditasi itu penting juga. Mereka duduk, diam saja. Lalu mereka rasakan nafas masuk. Mereka bicara, nafas masuk. Masuk. Harus mindfulness. Bahkan ada fokus di perut, dia pegang. Bergerak. Coba pegang kiri kanan, sentuh dia. Mindfulness. Coba pegang. Kita praktek Bapak Ibu. Rasa? Ada dia? Ya. Nikmati kebersamaan selagi ada
kesempatan. Mindfulness. Bisa bilang mindfulness. Anda kerja di laptop, ingat Anda bukan robot. Ya, nikmati setiap tools yang Anda kerja. Apa arti kata mindfulness? Sebuah kesadaran tentang keadaan sekarang dan keadaan yang Anda jalani. Sadari keadaan sekarang dan keadaan yang Anda jalani. Jangan ada Anda di sini, tapi pikiran di kebun. Itu tidak mindfulness. Dan itu harus latih. Pada waktu Anda latih, Anda akan segar, Anda akan cerah, Anda akan fokus, dan Anda punya ide-ide baru selalu muncul. Saya berdoa, jemaat pemulihan, walaupun ini pengajaran singkat sekali, Anda mulai menerapkan mindfulness. Karena Tuhan berfirman, kasih Tuhan Elohimu segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Artinya fullness, penuh. Nanti kita praktekkan ya, ada yang mau undang kita makan dui sama-sama, kita mindfulness. Nikmati setiap putaran. Kelihatannya aneh, karena selama ini kita terbiasa jadi robot. Kalau mama suruh pegang ke piring, kumpul, makan 10 menit. Saya yakin Anda tidak akan pernah bersyukur tentang makanan itu. Anda harap, Anda menganggapnya hanya sebagai sebuah rutinitas biasa saja. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Ada yang punya sepeda motor? Tolong aku kasih hidup sepeda motor, pelan-pelan, gas pelan-pelan. Ada motor saya pakai. Kemarin kami baru tiba dari Palu. Saya peluk itu mobil, saya terima kasih. Saya naik mobil, enak. Lalu di luar sana terima kasih ya Yahweh. Saya sungguh menikmati perjalanan ini. Dan saya rasakan syukur yang mendalam. Mari kita tutup Alkitab kita. Sini. Coba lakukan segala sesuatu secara mindfulness. Kesadaran tentang apa yang keadaan sekarang dan keadaan apa yang Anda lakukan. Yes. Yes. Tuhan mengajarkan kita sebuah keyakinan. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa Tuhan bilang secukupnya? Agar Anda fokus dan mindfulness di situ. Anda melihat apa yang bisa dikontrol saja. Saya mau bicara untuk menjamkan mata kita pada semua pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik yang pegang bass, gitar, keyboard, drum, singer, musik itu. Setiap kalian melayan, Anda harus mindfulness. Kamu pegang keyboard, kamu sadar betul bahwa apa yang kamu lakukan, kamu lakukan untuk Tuhan. Sadari itu saja, nggak usah lebih. Kamu nyanyi bukan supaya membantu pemimpin pujian. Kamu sadari bahwa kamu nyanyi sebagai singer, backing vokal, bahwa itu tugas pelayanan. Kamu sadari kamu pegang mic, yang main drum. Sadari apa yang tabuhan pukulanmu, drummu, bass drummu, simbal yang kamu tabuh. Kamu lakukan itu untuk Tuhan. Sadari pegangan stick itu. Fokus penuh di situ. Saya jamin hidupmu berubah nanti. Mungkin ada di antara kita orang bilang petani karet. Mungkin harga karet turun. Setiap goresan dari pisaumu di batang karet, sadari kamu petani. Sadari kamu sudah melakukan itu. Jangan pikiranmu lain-lain. Di lain tempat, sadari. Orang menyadari secara mindfulness, dia akan mudah bersyukur. Sadari. Anda di gereja ini, Anda sadari. Jangan pikiranmu keluar sana, mindfulness. Pikiranmu full di sini. Latih itu.
dengan keterlatihan membentuk kebiasaan dan jadi karakter. Hidup pasti berubah, pasti berubah. Jangan lakukan semua kegiatan di bumi ini secara terburu-buru. Firman Tuhan memberitahu, orang yang terburu-buru akan cepat resah. Jangan terburu-buru, atur semua dengan baik. Bahkan dengan kata lain, setiap hembusan nafas, tarikan nafas, sadari itu. Banyak kita tidak sadar, kita masih bisa menarik nafas. Anda tahu di luar sana untuk menarik satu nafas itu mahalnya bukan main. Anda masih bisa bangun pagi, Anda mindfulness, saya bangun pagi. Orang yang mindfulness dengan kesadaran penuh setiap saat kondisi keadaan yang dihadapi, dia akan mudah bersyukur. Mungkin rumah kita sederhana, cuma beralaskan tikar, tapi kalau kita masih bisa bangun pagi, itu berharga. Ada orang di kamar mewah sana, kaya raya, tidak bisa bangun pagi lagi. Kita masih bisa bangun pagi. Walaupun makanan kita sederhana, tapi kita masih bisa menjumpai makanan hari ini. Di luar sana ada orang yang sulit sekali melihat makanan. Mari mindfulness setiap makan. Dengan kasih Tuhan sebagai hamba Tuhan, saya mau beritahu, jangan buru-buru makan. Karena makanan itu bukan karena kamu beli. Makanan itu adalah sumber daya alam yang disediakan Tuhan untuk mencukupkanmu. Mulai hari ini latih setiap satu sendok suapan makan ke mulutmu. Rasakan itu seperti Tuhan yang memberi makanmu. Dan kau akan merasa berbeda. Aku akan lihat nanti tidak akan kekurangan. Karena itu kasih Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan itu mindfulness full. Kita jarang diterjemahkan, dijelaskan seperti itu. Kita malu kenapa orang sekuler datang menjelaskan itu. Harusnya kita tahu sebagai pemilik kebenaran. Lakukan sepenuh hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, sadari. Jangan karena Anda terasa terbiasa menyetir mobil, begitu nyetir mobil seperti biasa saja. Jangan, Anda masih bisa pegang setir bundar. Anda masih bisa menyetir. Banyak teman-teman sopir seumur Anda sudah tidak ada lagi kan. Nikmati setiap perjalanan, jangan berlubang, nikmati. Kamu masih naik mobil. Saya berharap setiap detik yang kita lewati harus mindfulness. Apa yang kamu kejar di dunia ini sehingga harus terburu-buru? Siapa mengejarmu sehingga seperti orang ketakutan harus berlari? Seperti takut rugi, takut kehilangan. Stop kebiasaan itu. Karena Tuhan tidak memberimu keterpaksaan. Tuhan tidak memberimu tekanan dalam hidup ini. Tuhan mengajarimu menikmati kehidupan ini. Bukan lambat karena malas, tapi kami mau menikmati setiap langkah demi langkah, setiap hembusan tarikan nafas, setiap gerak motion yang kami lakukan. Kami nikmati jalanmu. Jangan jalan terburu-buru. Kamu boleh terburu-buru, tapi kamu tahu kamu jalan, kamu lari. Sadari kakimu masih bisa melangkah. Mindfulness fokus di situ. Anda akan mensyukuri itu. Mungkin ini biasa. Setiap saya pegang HP, bergetar, saya terima kasih Tuhan. Jempolku masih bisa bergerak, mataku masih segar melihat, dan aku masih punya alat kecil ini. Dengan teknologi yang cukup tinggi, saya tidak bisa menciptakan alat ini, walaupun saya bisa beli. Terima kasih buat kehidupan yang dilengkapi. Dan saya tidak akan berpikir yang di luar kontrol saya. Saya tidak akan pernah berpikir mobil mahal yang di luar kontrol saya, rumah mewah di luar kontrol saya. Saya hanya mulai melihat apa yang saya bisa kontrol. Saya mengucap syukur dengan kamar yang ada. Tidak luas, bukan spring bed mahal. Saya bisa apa yang saya bisa kontrol, bersih.
rapi, aman, sehat. Dari situlah rasa syukur, penguasaan diri. Kuncinya buat roh terakhir, penguasaan diri. Doa saya bagi jemaat pemulihan, Anda tidak boleh minder. Kenapa kita minder? Karena kita mencoba memasuki ruang yang tidak bisa kita kontrol. Kenapa kita tidak bahagia? Kenapa hari-hari kita penuh masalah seperti tekanan panas dalam hidup ini? Karena Anda memasuki ruang yang tidak bisa kita kontrol. Kontrollah kesehatanmu, kontrollah pikiranmu. Sekalipun Anda suami istri, anak, orang tua, Anda tidak bisa kontrol. Kontrol saja kata-katamu, kontrol saja sikapmu, kontrol saja disiplinmu, pola kerjamu, integritas, profesionalmu di dunia kerja. Kita tidak bisa kontrol keputusan bos, kita tidak bisa kontrol penilaian orang, kita tidak bisa kontrol pendapatan hari ini. Kontrol apa yang bisa kontrol? Kontrol artinya benahi, atur, tata, arahkan. Yang bisa kita arahkan diri kita. Jangan tinggalkan tempat ini sebelum Anda serius untuk merubah cara pandang. Stoikisme, mindfulness, terangkum dengan satu kalimat yang luar biasa. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang Anda dapat. Kalau Anda sudah cukup dengan satu mobil, nggak usah beli dua. Kalau kursi sofa cukup untuk menerima tamu, tidak usah lagi koleksi banyak kursi-kursi mahal. Kamu bukan penjual perabot, kecuali kamu penjual perabot. Maka kalau ada barang-barang di rumahmu terlalu padat, keluarkan sebagian yang tidak perlu kamu butuhkan lagi, bagikan ke orang lain. Untuk apa baju-baju yang tidak pernah kita pakai selama 2 tahun lagi, bagikan ke orang lain. Nikmati kehidupan yang bisa dikontrol. Anda mulai bilang pada dirimu, aku bahagia hari ini. Saya percaya jika kita mulai mengontrol apa yang kita bisa kontrol, menjaga roh kita tetap menyala kepada Tuhan, jiwa kita tetap haus akan Tuhan, maka berkat tak terduga-duga yang di luar kendali Anda akan datang menawarkan diri ingin dimiliki oleh dirimu. Itu bukti Matius 6:33. Cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Hari ini kebenarannya kita ungkapkan, maka semuanya akan ditambahkan. Akan ditambahkan. Kami mengundang Pak John, Pak Yudhistira dengan Pak Esra bisa membantu dalam perjamuan Tuhan. Anda tidak rugi datang ibadah di sini. Kita belajar cara pandang kita. Terima kasih. Anda harus serius. Cara pandangmu lebih mahal daripada ijazah sarjana. Banyak sarjana menganggur. Banyak orang tidak punya gelar sarjana tapi punya cara pandang yang baik. Mereka bisa makmur dalam kehidupan ini. Ijazah bukan jaminan membentuk cara pandang. Cara pandang kita diisi dengan firman. Itu sebabnya firman Tuhan memberi ketegasan, menjadi ketetapan bagi bangsa Israel dan gereja Tuhan. Jangan lupa perkatakan dan renungkan firman ini siang dan malam. Tujuannya apa? Untuk membentuk cara pandang, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung kemanapun kau pergi. Cukup keliru. Bukan kerja keras, kerja cerdas. Bangun cara pandang yang baru. Tidak peduli latar belakang kita di keluarga berantakan, hancur-hancuran,
kuasa dalam ucapan syukur. Ada kuasa mendatangkan yang tidak mungkin jadi mungkin dalam ucapan syukur. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal dan jelas. Dan anggur yang kami pakai, dikuduskanlah barang setiap orang pelayan perjamuan Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami. Kami mau mengambil hidup secukupnya, karena keyakinan di dalam doa yang Kau telah ajarkan Yesus. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dengan segala kecukupan, karena kami disebut sebagai orang berkecukupan. Kami tidak mau berlebih untuk hal yang tidak kami perlu. Kami tidak akan menempatkan harapan kami, ekspektasi kami di luar yang bisa kami kontrol. Kami hanya mau fokus pada apa yang kami kontrol. Iman kami, kata-kata kami, sikap kami, cara berbicara kami, karakter kami, wawasan kami. Dan apa yang tidak bisa kami kontrol, kami hanya memandang Tuhan. Dan kami bersyukur untuk setiap hal yang terjadi. Mungkin hari ini kami tidak mengerti, karena ini pahit, duka dan sedih. Tapi kami tahu satu hal yang Kau katakan, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan.
Kami tahu maksudmu baik. Kami belum bisa mengerti bulan-bulan ini, tahun-tahun ini. Tapi satu hari kami tahu, keputusanmu, rencanamu yang terbaik bagi kami. Sebelum kita makan ini, kita bicara tentang cara pandang. Ya. Anda pernah lihat bunga mawar pasti ada durinya, ya? Kalau kita lihat duri, maka duri terus yang kita lihat setiap perjalanan hidup kita. Dan kita tidak akan pernah bersyukur, maka kita akan kecewa. Kita bisa berkata, aduh sayang ya, bunga cantik tapi berduri. Tapi kalau kita fokus pada bunga, Anda akan lihat bunga sepanjang perjalanan hidup, sekalipun ada duri, akan muncul syukur Anda. Terima kasih Tuhan, di tengah duri ada yang punya bunga cantik. Ngerti? Hari ini, kalau benar Anda jangan marah, kalau tidak benar juga jangan marah. Kamu keluarga miskin, iya, jangan marah. Tidak benar, jangan marah. Kita nggak punya motor pun nggak punya, rumah kita pun sederhana, kamar kita pun sederhana, pendapatan kita sederhana. Jangan fokus, ingat, jangan fokus pada kekurangannya, jangan fokus pada durinya, fokus pada bunganya, fokus pada keselamatan, fokus pada kesehatan, fokus pada penyertaan Tuhan. Karena apa yang kau fokuskan itu akan menarik datang kepadamu. Kalau kita fokus pada kekurangan, sekalipun kita sudah berlimpah, tapi kita selalu bilang kurang, fokus kurang uang, maka kekurangan akan menggerogoti kita. Hari ini kita pegang roti dan cawan, kita fokus pada keselamatan, kita mahal. Mulai hari ini, rubah cara pandang kita. Anda pulang ke rumah masing-masing, jangan fokus pada kekuranganmu, fokus pada kelimpahan yang Tuhan beri. Karena fokusmu adalah energi akan menarik yang sama. Kalau kau fokus pada kelimpahan, kesehatan, umur panjang, bahagia, keselamatan, maka semua itu akan datang padamu. Yesus berkata, jangan khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Bapamu, kamu harus tahu, Dia tahu kebutuhan. Demi nama Yesus Masiah, besar kecil, tua muda, pria wanita, hari ini demi nama Yesus saya mau beritahu, sepakat angkat roti ini. Fokus kita hanya pada kelimpahan, fokus kita hanya pada berkat, fokus kita hanya pada sehat. Mungkin ada bagian tubuh kita yang sakit, fokus pada matamu, sehat bisa melihat. Pokoknya cari fokus yang masih ada sehat dalam tubuhmu. Anda tidak duduk di kursi roda, fokus itu. Anda masih punya 2 kaki, fokus itu. Anda masih punya kulit kencang, fokus itu. Fokus. Dengarkan firman Yahweh. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Mindfulness. Setiap gigitan roti Anda rasakan. Sekarang pola hidup kita berubah. Setiap apa yang kita kerjakan, mindfulness, fokus di sini. Itu rahasia fokus, rahasia melatih diri. Terjaga keseimbangan dalam batin kita, sehingga ucapan syukur naik. Pegang cawan, jangan tergesa-gesa. Tangan kananmu bisa memegang cawan dan bisa mengangkatnya tinggi lebih dari kepalamu. Itu artinya Anda sehat. Anda sehat. Tangan Anda berharga. Fokus di situ. Fokus, mindfulness. Ada cawan, simbol daripada darah Yesus yang dicurahkan. Dengarkan firman Tuhan. Fokus, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Artinya fokus pada setiap situasi yang Anda kerjakan dan rasakan. Demikian juga, yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan berkata, rasakan setiap tegukan anggur.
bilang yes. Yes. Setiap kali selesai ada mengambil pertemuan, selalu bilang yes, terima kasih. Hidupku berharga bagi Tuhan, dan di hadapannya ciptakan seluruh gambarnya. Dari awal saya berharap, berdoa, jangan tinggalkan tempat ini sampai Anda tahu Anda sangat berharga. Yahweh sendiri berkata-kata berharga di mataku. Aku melukis semua di telapak tanganku. Anda berharga. Tempatkanlah harapanmu hanya pada Tuhan. Jangan pada apa yang tidak bisa Anda kontrol. Kontrol apa yang bisa kamu kontrol. Dirimu. Bukan anak-anak. Kamu tidak bisa kontrol anak. Kamu kontrol dirimu. Apa yang bisa kamu kontrol, kontrol. Maka yang tidak bisa kamu kontrol, Tuhan beri hikmat. Tuhan bisa mengontrol mereka. Saya percaya anak-anak baik selalu lahir dari keluarga yang bisa mengontrol diri. Ekonomi baik bermula dari pengontrolan diri. Jangan persalahkan di luar keadaan sana. Kontrol diri kita. Karena buah roh yang paling sempurna terakhir itu penguasaan diri. Nantikan pujian ini. Tetapi fokus mindfulness setiap kata. Mindfulness artinya memikirkan, merasakan keadaan sekarang, kata-kata ini. Ada bagi Anda ngomong itu. Tetapi rasakan. Akan berbeda caranya. Kita berbeda cara memuji Tuhan. Tetapi fokus mindfulness. Mindfulness ini fokus dengan apa yang katakan oleh siapa. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Kami gembala. Dia merelakan seluruh derajatnya. Terima kasih buat firman-Mu hari ini, Tuhan. Kami tahu God is in control dalam hidup kami. Tuhan yang mengontrol penuh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyadari segala sesuatu adalah baik adanya. Pujilah nama-Mu, memberkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat, memberkati firman-Mu, hikmat, pengurapan-Mu, pewahyuan dari surga terus akan Kau bukakan kepada hamba-Mu. Kami dikuatkan, diberkati oleh kuat kuasa firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.